Sebelum saya mulai, izinkanlah saya membacakan sebuah pantun. Beli gorengan, belinya bala-bala. Rasanya mantap jiwa. Pemanis kata, pembuka suara, mari awali. Bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Afsus salam bainakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Dewan juri yang saya hormati dan panitia acara yang saya hormati pula, serta muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmat sehat kepada kita semua walaupun dalam situasi pandemi seperti ini. Tak lupa, salawat serta salam, marilah kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mendapat syafaatnya kelak yaumul akhir nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Perkenankanlah saya untuk menyampaikan sebuah pidato berjudul Ujian nasional boleh ditiadakan, tapi akhlak dan moral harus tetap dilestarikan. Muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat. Akhlak dan moral yang baik adalah hal yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik." Dalam hal ini, kata menyempurnakan mengandung makna bahwa tujuan utama yang harus dicapai oleh seorang muslim adalah akhlak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Yang artinya, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Pentingnya akhlak juga tercurah dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi yang berbunyi, mukmin paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Akhir-akhir ini banyak terdengar di telinga kita istilah generasi zaman now. Apa sih generasi zaman now itu? Generasi zaman now adalah generasi yang mengikuti perkembangan zaman. Saat ini ramai pula dibicarakan tentang pengikisan akhlak dan moral generasi muda zaman now. Bagaimana bisa? Santer terdengar di berbagai lini masa, baik media massa maupun media cetak, bahwa remaja zaman sekarang sudah tak tampak lagi sikap sopannya, sikap menghargai orang yang lebih tua, bahkan sudah mengenal kriminalitas. Di berbagai berita misalnya, terjadi pembunuhan yang dilakukan remaja, pencurian yang dilakukan remaja, bahkan hingga kasus narkotika. Mengapa hal itu bisa terjadi? Banyak hal yang bisa menjadi penyebabnya, seperti kurangnya pendidikan agama, kurangnya bimbingan, dan faktor lingkungan. Maka dari itu, pendidikan di sekolah oleh para guru dan bimbingan orang tua sangat amat diperlukan. Gadget menjadi salah satu penyebab permasalahan ini. Walaupun gadget sangat dibutuhkan dalam masa pandemi seperti sekarang ini, tapi kita juga harus bisa membatasi diri dalam bermain gadget. Kita sebagai remaja harus pandai-pandai membedakan hal yang baik dan buruk, serta mempertahankan iman agar akhlak dan moral kita selalu terjaga. Muslimin dan muslimat yang insya Allah dirahmati Allah. Lalu, bagaimana cara agar para pemuda seperti saya sendiri contohnya agar selalu bisa berada di jalan yang dirahmati Allah? Yang pertama, perdalamlah ilmu agama. Agama selalu mengajarkan sopan santun. Kalau istilah orang Jawa disebut toto kromo. Bagaimana kita harus bersikap dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita saat berjalan di depan orang yang lebih tua, bagaimana sikap yang baik saat makan, dan sebagainya. Yang kedua, yang tak kalah penting adalah berkumpullah dengan orang-orang yang bisa membawa kebaikan bagi diri kita. Jadi, pintar-pintarlah mencari teman. Kalau istilah orang zaman sekarang disebut circle. Carilah circle yang bisa memberi manfaat bagi diri kalian. Terdapat sebuah lagu yang berjudul Tombo Ati yang dinyanyikan oleh Opik yang liriknya seperti ini. Berkumpullah dengan orang soleh. Poin terakhir yang juga penting adalah lakukanlah hal-hal yang positif. Dimulai dari hal-hal yang kita suka.
Misalnya, yang pandai menulis, ambil pena, tulis karya. Yang pandai public speaking, berbicaralah di depan, jangan menyesal kemudian. Segala sesuatu yang baik juga dimulai dari hal yang baik. Belajar menjadi baik itu memang sulit, tapi akan menjadi lebih sulit jika generasi zaman now tidak memiliki akhlak dan moral yang baik. Maka dari itu, teruslah berjuang, teruslah berusaha, menjadikan diri kita sendiri generasi penerus bangsa, menjadi generasi yang bisa menjadi contoh bagi sesamanya. Muslimin dan muslimah dimanapun kalian berada, sekali lagi saya ingin mengajak kalian semua, terkhusus para pemuda, untuk jangan malu dan jangan pernah ragu untuk terus menjadi baik. Untuk menjadi apa yang kalian suka, untuk menjadi versi terbaik diri kita. Tanamkan niat pada diri kalian masing-masing. Suatu niat yang baik juga akan berakhir dengan baik. Dibuka dengan pantun tidak afdol jika tidak ditutup dengan pantun. Belok kanan, belok kiri, berhentinya di pasar pagi. Pidato saya sampai di sini, jika rindu harap hubungi. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah, saya Adisti Najila Hanifah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.